Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri. Untuk episode malam ini 15 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Pak Fajar yang akan menuju ke tepi danau untuk melihat dan mencari Mbak Lia. Tiba-tiba di jalan juga di sisi lain di sini si Kehed Kelvin yang pulang dari tepi danau di sini papasan sama mobil Pak Fajar yang akan menuju ke tepi danau. Lalu si Kehed Kelvin juga dia putar arah, dia mengejar mobilnya Pak Fajar. Dia juga mau menghadang Pak Fajar supaya jangan sampai ke tepi danau. Singkat cerita mobilnya Pak Fajar juga dihadang dari depan oleh si Kehed Kelvin dan si Kehed Kelvin juga dia turun dan Pak Fajar juga turun. Singkat cerita di sini terjadi perkelahian antara si Kehed Kelvin sama Pak Fajar. Lalu si Nurul Tunjung, si Alia, si Lun Atel dan si Tangkurak, si Priska dia terus surak-surak di mobilnya si Kehed Kelvin, dia terus-terusan supaya menghajar Pak Fajar. Lalu terlihat di sini juga si Kehed Kelvin juga dia dibantu oleh si Alia, si Lun Atel dan si Nurul Tunjung, si Priska dia juga memegangin Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dihajar oleh si Kehed Kelvin. Tapi di sisi lain terlihat di sini Pasha sama Luna tidak sengaja dia melewat ke jalan itu dan dia melihat Pak Fajar lagi dipegangin oleh si Alia, si Atel dan dihajar oleh si Kehed Kelvin. Lalu Pasha sama Luna juga turun dan Pasha juga membantu Pak Fajar. Dan di sini terlihat si Kehed Kelvin juga dibikin babak belur oleh Pasha sama Pak Fajar. Lalu si Alia, si Atel yang akan menolong Pak Fajar, tiba-tiba Lula menarik tangannya si Priska sama si Alia, si Atel. Singkat cerita di sini si Kehed Kelvin juga dia langsung nampuyak di jalan dan dibawa oleh si Alia, si Atel sama si Nurul Tunjung, si Priska ke mobil. Lalu Pak Fajar juga dia pergi ke tempat mau berangkat ke Kemang untuk mencari Mbak Lia yang dikasih tahu oleh Pasha. Padahal Mbak Lia ada di tepi danau. Lalu singkat cerita di sini juga Pak Fajar juga akan menuju ke Kemang yang udah dibilang oleh Pasha dan Pasha juga dia pergi dari tempat itu. Lalu di sisi lain si Kehed Kelvin juga sampai ke rumahnya dan sambil digendeng oleh si Nurul Tunjung, si Priska sama si Nurul Tunjung, si Alia, si Ratel. Pas sudah didudukin si Kehed Kelvin juga dia akan diobatin oleh perempuan gatal ini. Dia juga ngomong jangan diobatin, kata si Kehed Kelvin sambil dia juga berdiri dan ngomong kepada si Alia, si Ratel dan si Nurul Tunjung, si Priska. Saya harus balas dendam sekarang juga. Pokoknya saya akan berbuat rencana saya yang baru, kata si Kehed Kelvin. Lalu si Alia, si Atul ngomong rencana apa lagi, kata si Alia, si Hilal Atul. Saya akan melaksanakan rencana saya akan menculik Junior karena saya punya dapat telepon dari si Broko Kroni bahwa Nana akan ketemuan sama Pak Fajar di kafe yang akan ada kranapal itu, yaitu iring-iringan. Di situ juga saya akan memanfaatkan untuk menculik Junior, kata si Kehed Kelvin kepada si Alia, si Latel. Tapi si Alia, si Latel dia juga pokoknya saya minta Alvin jangan diapa-apain, kata si Alia, si Latel kepada si Kehed Kelvin. Siapa yang mau ngapa-ngapain Alvin? Saya cuma menyulik aja supaya keluarga Buana supaya hancur, kata si Kehed Kelvin kepada si Alia, si Latel. Lalu di sisi lain di sini Tante Merlin yang lagi mendang-dandanin Mbak Lia, tiba-tiba Pak Fajar dia mengetok pintu sambil memanggil-manggil Tante Merlin. Di sini juga Pak Fajar juga langsung masuk ke rumahnya Tante Merlin sambil dia memanggil-manggil Mbak Lia. Terlihat Tante Merlin yang ada di kamarnya Tante Merlin yang lagi mendang-dandanin Mbak Lia, dia sangat kaget. Pasti Pak Fajar mau membuka pintu kamarnya Tante Merlin, tiba-tiba Pak Fajar menerima telepon dari Nana. Dia juga ngajak ketemuan dan Nana juga ngomong kepada Pak Fajar, kita harus ketemuan Kak di kafe, ada yang mau dibicarakan masalah Mbak Lia, kata Nana kepada Pak Fajar. Lalu Nana juga sudah menelpon Pak Fajar, dia juga langsung menuju ke kafe itu. Lalu Pak Fajar juga dia sudah menerima telepon dari Nana, dia juga langsung menutup telepon dan dia juga langsung pergi menuju ke kafe yang sudah dikasih alamatnya oleh Nana. Terlihat di sini Pak Fajar juga sampailah
ke kafe yang sudah dijanjikan oleh Nana. Di sini juga di kafe ini juga bakal ada karnaval yaitu iring-iringan, dan terlihat Papajar juga sampai dan dia juga turun dari mobil itu menuju ke dalam kafe. Lalu di sisi lain si Alia, si Leratel sama si Nurul Tunjung, si Priska dan juga si Ken Kelvin juga sampai ke tempat itu yang akan menculik Junior. Gak lama kemudian di sini susul dengan para buana sama si Livia dan juga si Broko Kroni sampai ke tempat itu. Dia mau melihat pameran yaitu karnaval yaitu iring-iringan. Di sini si Broko Kroni juga dia melihat si Ken Kelvin dan si Nurul Tunjung, si Priska dan si Alia, si Ratel. Dia juga akan mengikuti si Ken Kelvin apa yang akan dirancanakan oleh si Ken Kelvin, kata si Broko Kroni. Lalu di sisi lain terlihat di sini di dalam kafe Papajar yang lagi menunggu Nana. Gak lama kemudian Nana juga datang dan terlihat Nana belum duduk. Papajar juga langsung ngomong kepada Nana, "Coba Nana tolong kasih tahu di mana Koko sekarang berada," kata Papajar kepada Nana. Lalu di sini Papajar sudah ngomong kayak gitu dan Nana juga dia ngomong kepada Papajar, "Saya akan mengasih tahu di mana Balia berada, tapi ada syaratnya, Kak. Kakak terus terang kepada saya apa pesan terakhir Mama kepada Kak Pajar, harus menceritakan semuanya kepada saya," kata Nana kepada Papajar. Lalu Papajar juga dia dalam hatinya dia ngomong, "Ini mungkin kesempatan saya untuk menceritakan semuanya kepada Nana." Lalu Papajar juga ngomong kepada Nana, "Sekarang saya akan kasih tahu bahwa yang mendonorkan mata kepada Pasa itu adalah Bu Diana," kata Papajar kepada Nana. Di sini di Nana juga dia mendengar berita ini, dia sangat senang dan dia juga ngomong kepada Papajar, "Benar-benar Mama Diana itu mama yang sangat mulia. Dia rela untuk membahagiakan anaknya," kata Nana kepada Papajar. Lalu Nana juga ngomong lagi kepada Papajar, "Apalagi pesan terakhir Mama sebelum meninggal kepada Kakak," kata Nana kepada Papajar. Di sini Papajar juga dia ngomong lagi kepada Nana bahwa, "Kamu itu bukan anak dari ayah Wawan," kata Papajar kepada Nana. "Dan juga ayah kamu itu masih hidup," kata Papajar kepada Nana. Nana juga langsung dia juga calawak dan juga sangat kaget dan dia juga ngomong lagi kepada Papajar, "Lalu ayah saya siapa dan di mana sekarang dan siapa namanya?" kata Nana kepada Papajar. Nah waktu itu Pak Budiana dia belum bisa mengatakan namanya siapa, tapi ayah kamu orang yang terkenal, karena Budiana pas dia mau mengatakan nama ayah kamu dia langsung tidak sadarkan diri, kata Papajar kepada Nana. Lalu di sini Papajar juga ngomong kepada Nana, "Lalu di mana sekarang Balia itu berada?" kata Papajar kepada Nana. "Sekarang kasih tahu sama saya di mana Koko berada." Lalu Nana juga sambil dia melamun dan sambil mewek, dia juga mengatakan bahwa Balia ada di tepi danau. Lalu di sini Papajar juga pas lagi ngomong kayak gitu, tiba-tiba datanglah Sapam kafe itu. Dia juga suruh memundurkan mobilnya Papajar. Di sini singkat cerita, Papajar juga di sini dia juga langsung pergi meninggalkan Nana untuk memundurkan mobil itu karena iring-iringan karnaval sudah datang. Lalu Nana juga mengikuti Papajar sambil mendorong Junior dan sambil dia melamun karena dia masih kepikiran dengan omongan Papajar bahwa dia itu bukan anak dari ayah Wawan. Lalu dia tidak sadar, dia lagi melamun juga, dia tidak sadar bahwa si Ken Kelvin sama si Nurul Tunjung, si Priska dia memperhatikan dirinya. Nana juga tidak sadar bahwa Junior lagi diancam oleh si Ken Kelvin dan akan diculik oleh si Ken Kelvin. Lalu si Ken Kelvin juga melihat Nana yang lagi melamun, dia juga langsung menghampiri Nana dan menghampiri Junior. Lalu di sini si Ken Kelvin juga langsung mendekati rodanya Junior dan terlihat Junior juga di sini bebelengean. Lalu terlihat si Ken Kelvin juga dia membuka sabuk pengaman yang ada di rodanya Junior. Nana dia masih melamun wae mengulang aja dia karena kepikiran omongannya Papajar. Terlihat di sini si Ken Kelvin juga dia tidak sadar bahwa di sisi lain ada yang video yaitu si Broko Kroni. Di sini si Broko Kroni juga akan
dijadikan uang untuk mengisi rekeningnya dia juga langsung terus video si Ken Kevin yang menyulik Junior. Terlihat Junior juga di sini dipangku oleh si Ken Kevin dari rodanya. Nana tetap aja dia mengulang. Lalu si Ken Kevin juga langsung menggendong Junior dan dibawa jauh dari tempat itu. Lalu Papajar juga yang sudah memundurkan mobil, dia juga teringat sama Nana dan Junior dan dia juga turun dari mobilnya untuk menghampiri Junior dan Nana. Di sini pas dia sampai kepada Nana, dia juga melihat Nana lagi menghulang. Dia juga langsung ngomong kepada Nana, "Nah, kamu itu kenapa melamun terus?" Kata Papajar, "Kita layu masuk ke mobil, kita berangkat ke tepi danau," kata Papajar. Pas dia melihat Junior tidak ada, Papajar ngomong kepada Nana, "Kemana Junior, Nak?" kata Papajar. Di sini Nana juga sangat panik dan melihat kursi rodanya sudah tergeletak di nggak jauh dari dirinya. Dia juga memburu kursi roda itu dan terlihat Junior sudah tidak ada. Terjadi di sini juga Nana sesama Papajar juga dia panik dan dia juga langsung berteriak-teriak memanggil Junior. Tiba-tiba datanglah Sapam yang tadi. Di sini terlihat Papajar juga sangat marah ke Sapam itu dan dia juga minta bantuan ke Sapam itu suruh mencari anak adiknya yaitu anaknya Nana hilang. Di sini juga Sapam juga ikut mencari Junior. Lalu Papajar juga sama Nana juga dia mencari lagi Junior. Gak lama kemudian Nana juga dia langsung udupruk, dia kelelahan dan dia juga sangat shock sekali karena Junior belum ketemu. Dia juga sambil memegang kepalanya sambil manggil Junior. Lalu di sisi lain Pasha dia yang membawa Dewa mau ke tepi danau, tiba-tiba ada kucing melewat. Lalu Pasha juga mengerem ngejut dan HP-nya Dewa juga jatuh ke bawah. Lalu pas diambil sama Dewa, tiba-tiba HP-nya itu muncul gambar Junior dan HP-nya Dewa juga retak. Lalu Dewa juga dia ngomong kepada Pasha, "Kenapa ini kok HP saya pecah dan muncul gambar Junior? Jangan-jangan ada apa-apa sama Junior, Pasha," kata Dewa kepada Pasha. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 15 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat karena Mimin tersnabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.